Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Kadafi dengan NIM 2021043059. Kali ini saya akan memaparkan hasil hasil proposal skripsi saya dengan judul Penerapan E-commerce pada pelaku usaha mikro di bidang fashion di Banda Aceh. Sebelum sebelum masuk ke penjelasannya, berikut ada daftar isi di mana di bab satunya ada pendahuluan dengan yaitu kita membahas yang pertama adalah latar belakang masalah dan tujuan penulisan. Lalu ada lalu kita masuk ke bab 2 tinjau pustaka di mana kita akan membahas gap literatur dan bab terakhir bab 3 metodologi penelitian di mana kita akan membahas objek penelitian, jenis dan data sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Baik, kita akan masuk di pendahuluan. Eh, saya akan menjelaskan sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya. Kemudian teknologi, terutama perkembangan internet, telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, mempengaruhi berbagai aktivitas sehari-hari seperti pendidikan, transportasi, komunikasi, dan belanja. Ketergantungan manusia terhadap internet tidak dapat dipungkiri, menjadikan kebutuhan esensial dalam era globalisasi. Penerapan e-commerce pada usaha mikro sangat relevan karena memungkinkan akses pasar yang lebih luas tanpa batas geografis. Peningkatan visibilitas produk, membangun merek, dan menarik perhatian konsumen potensial dengan biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan toko fisik. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari proposal ini yaitu yang pertama mempelajari dampak sosial dan budaya dari penggunaan e-commerce pada pelaku usaha mikro di Banda Aceh. Yang kedua, mempelajari dampak dukungan dari pemerintah dan lembaga terhadap penggunaan e-commerce pada pelaku usaha mikro di Banda Aceh. Dan yang terakhir, mengkaji bagaimana tingkat literasi digital berdampak pada penggunaan e-commerce oleh usaha mikro di Banda Aceh. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Berikut adalah hasil dari penelitian sebelumnya. Yang pertama, penelitian Nurlinda dan Vidya Fatima pada tahun 2019 dengan judul Determinan Adopsi E-commerce dan Dampak pada Kinerja Usaha Mikro, Kecil, Menengah. Penelitian yang lainnya ada Sony Hendra Permana pada tahun 2017 dengan judul Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM di Indonesia. Nah, yang membedakan penelitian saya dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dipilih karena ingin mendalami bagaimana penerapan e-commerce bisa memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku usaha mikro di bidang fashion di Banda Aceh. Dengan fokus pada Banda Aceh, potensi pasar lokal dapat dieksplorasi serta identifikasi tantangan khusus yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro di wilayah tersebut. Penelitian ini juga dapat mengungkap bagaimana e-commerce menjadi solusi untuk meningkatkan ekonomi lokal dan menghasilkan inovasi dalam industri fashion. Dengan demikian, studi ini memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana teknologi e-commerce dapat memperkaya dan meningkatkan bisnis pelaku usaha mikro di Banda Aceh, sambil mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Soalnya kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Objek penelitian pada eh, sebelumnya kita masuk ke objek penelitian. Fokus penelitian ini adalah pelaku usaha mikro di bidang fashion di Banda Aceh. Pilihan subjek penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa Banda Aceh adalah salah satu kota di mana banyak UMKM baru muncul.
terutama di bidang fashion, yang mengikuti tren fashion yang semakin meningkat di kalangan penduduknya. Lalu ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari narasumber atau responden. Sumber data penelitian ini berasal dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada 10 bisnis mikro yang bergerak dalam industri fashion di Banda Aceh. Lalu yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Studi ini menggunakan sampling non-probability. Metode ini menganggap bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang yang berbeda untuk menjadi sampel. Oleh karena itu, anggota populasi yang memberikan informasi paling banyak atau paling mudah ditemukan dipilih untuk menjadi sampel non-probability. Metode sampel non-probability purposive digunakan dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa sampel adalah relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini berdasarkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel. Kriteria tersebut meliputi bisnis mikro di industri fashion Banda Aceh yang telah menggunakan e-commerce selama minimal 1 tahun dan memiliki minimal 5 pekerja. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan membagikan 10 kuesioner kepada 10 bisnis mikro di bidang fashion di Banda Aceh. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang relatif mudah digunakan, di mana peneliti membuat daftar pertanyaan dan kemudian membagikannya kepada responden atau narasumber untuk dijawab. Dan yang terakhir, analisis data. Analisis statistik deskriptif frekuensi digunakan dalam penelitian ini untuk menunjukkan distribusi data dalam kategori yang sama atau untuk menentukan seberapa sering jawaban responden untuk setiap variabel. Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Data yang dikumpulkan dari kuesioner dikategorikan dan disusun ke dalam tabel frekuensi. Setiap kategori atau jawaban responden dicatat dan frekuensi munculnya dihitung untuk setiap variabel yang diteliti. Lalu menyimpulkan dan mengevaluasi data. Kesimpulan dibuat setelah data dikumpulkan dan disajikan. Setelah memberikan gambaran lebih lanjut tentang distribusi dan interpretasi data, peneliti mengevaluasi data dengan menjelaskan alasan responden memiliki jawaban tertentu pada kuesioner. Itu dia hasil presentasi dari proposal saya. Kurang lebihnya saya mau maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.